Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah wa ba'd. Pemirsa, penyimak, pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu kembali pada program kesayangan kita Live Interaktif pada segmen Keimanan, Doa, dan Dzikir yang bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember pada malam hari ini Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan antum begitu juga dan juga para pemirsa ya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam mengawali program pada kali ini, kita menyapa terlebih dahulu para radio yang telah menilai acara kita. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam mengawali acara pada kali ini, kita akan mendengarkan nasihat singkat yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA. Kepadanya kami persilahkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 19, qala ta'ala, wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha untuk akhirat, wa huwa mu'min, sedang ia dalam keadaan beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka lah orang-orang yang diterima usaha dan amalannya. Ayat yang mulia ini menjelaskan pada kita bahwa ada 3 syarat di dalam berusaha beramal untuk akhirat, yang dengan 3 syarat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah seorang hamba. Yang pertama, aradal akhirah. Dan ini mengandung makna keikhlasan. Karena makna keikhlasan seorang beramal untuk akhirat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya secara otomatis mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah di negeri akhirat merupakan keikhlasan dalam berubudiyah, merupakan ketulusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aradal akhirah. Kemudian wasa'alaha sa'yaha. Dia berusaha melakukan amalan-amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan kemuliaan di negeri akhirat. Dan amalan yang hanya diterima oleh Allah
ketaatan yang menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ketaatan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, adalah ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian landasan itu semua adalah al-iman wa huwa mu'min. Maka orang-orang yang beramal penuh dengan keikhlasan, mengikuti tuntunan Rasulullah dan dilandasi di atas keimanan, maka mereka lah orang-orang yang diterima amalannya, yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diterima amalannya sebagai amal yang saleh. Oleh karena itu, mari kita pastikan bahwa amalan dan ketaatan yang kita kerjakan mengharapkan ridha Allah, ikhlas karena Allah, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian tentunya dipastikan bahwa semua hal itu dilandasi di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan memberikan taufik, bimbingan serta pertolongan di dalam berubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan nasihat singkat sebagai pembuka dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA. Selanjutnya kami ingatkan kembali kepada Anda semua, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 033154460087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustaz, kita membaca pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ya. Pertanyaan dari Bapak Maulana Rahman di Sidoarjo. Bismillah, saya memiliki pertanyaan yang saya belum mendapat jawabannya. Saya pernah membaca suatu hadis yang kurang lebih isinya mengenai Rasulullah SAW bertasbih saat membaca ayat tasbih, serta berlindung dari neraka setelah membaca ayat tentang adab dalam sholat. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana tasbih serta ta'awud yang dibaca, juga bagaimana pengaplikasiannya dalam sholat. Jazakumullahu khairan Ustadz. Nah, ya, terima kasih kepada Bapak Maulana Rahman di Sidoarjo. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Naam, terdapat dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW begitu membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran dan melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat, berkaitan dengan azab, ya, maka Rasulullah SAW memohon kerahmatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah, kemudian atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila melewati ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka, ancaman, azab, beliau berlindung. Maka dalam hal ini, ya, dengan mengucapkan subhanak, ya, jika berkaitan dengan rahmat, Allahumma arhamni, ya, kemudian jika berkaitan dengan surga, as'alukal jannah, bila melewati ayat-ayat atau mendengar atau membaca ayat yang berkaitan dengan neraka, berlindung, a'udzubika minan nar, Allahumma a'idzni minan nar. Nah, redaksi yang semakna, maka yang demikian itu, ya, baik di dalam solat atau di luar solat. Ya, di dalam solat, ya, bertasbih subhanak, ya, maha suci engkau. Kemudian, ya, berlindung, a'udzu bika minan nar, Allahumma a'idzni minan nar. Nah, jadi yang demikian itu diucapkan dan itu tidak ada masalah, tidak akan membatalkan solat, karena itu adalah bacaan yang bukanlah bacaan yang diungkapkan oleh seorang tanpa ada sebab. Nah, dan itu juga ucapan permohonan dan doa, dan solat berisi permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Jadi untuk lafaz tidak ada yang Ustaz, yang paten gitu Ustaz. Ya, subhanak. Atau mengucapkan Allahumma as'alukal jannah. Ustaz. Jika melatih penghuni surga, maja'alni minhum. Ya, Allahumma as'alukal jannah. Aku mohon kepadamu surga.
kemudian berlindung dari api neraka, a'udzubika minan nar. Nah, dan makna yang yakni senada, lafaz yang senada. Seperti itu. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Nah. Semoga bisa menjawab Bapak Maulana Rahman di Sidoarjo. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Kami ingatkan juga bagi para pemirsa yang mungkin masih belum terhubung dengan telepon, maka kami harapkan untuk bisa mencoba terus menelpon. Baik Ustadz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan. Nah. Dari Bapak Andri Angga Harahap di Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Sering di benak saya timbul perkataan yang menghinakan Islam. Padahal saya tidak ada niatan untuk menggunakan kata itu di benak saya. Apakah itu termasuk penyakit was-was? Dan yang saya ketahui bahwa seorang muslim yang menghina Islam maka dia murtad. Apakah saya yang tidak ada niatan untuk menghina Islam di benak saya juga sudah murtad Ustaz? Karena hal ini saya sering putus asa untuk bertobat Ustaz. Nah. Ya, terima kasih kepada Pak Adri ya, Angga Harahap. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga iman kita semua dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah kata istiqomah di atas agama Islam ini. Allahumma amin. Apa yang diutarakan Pak Adri tadi itu merupakan ya was-was dari syaitan atau gangguan syaitan yang selalu berusaha ya membisikkan dalam pikiran seseorang hal-hal yang menjerumuskan pada kekufuran. Nah, dan yang demikian itu tentunya sebagai pertanda bahwa di hati itu ada keimanan. Maka syaitan selalu ingin menggoda, mengganggu. Tapi bila di hati tidak ada keimanan, maka hati tersebut, pikiran tersebut tempat ya bermalamnya atau tempat hidupnya syaitan. Maka tidak perlu diganggu lagi. Dan di zaman Nabi SAW ya terbesit dalam benak pikiran mereka perkara-perkara yang mereka sungguh ya merasakan suatu yang berat ya. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW karena mereka mendapatkan bisikan dari syaitan bahwa semua alam semesta ini ciptaan Allah. Kemudian man khaliqullah, siapa yang ciptakan Allah? Jadi demikian itu disampaikan para sahabat kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan dzakal sharihul iman. Ya, itu sebagai pertanda bahwa ada keimanan di dalam hati kalian. Maka syaitan berusaha untuk menggoda, menanamkan ya persepsi-persepsi yang negatif tersebut. Maka bila hal itu dirasakan atau kita mendapatkan hal-hal perasaan yang seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Kemudian berbanyak mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Kemudian untuk memutus mata rantai ya was-was tersebut, jangan diladeni, ya jangan digubrisi. Dengan senantiasa juga membekali diri dengan ilmu, membaca Al-Quran dan memperhatikan ya tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, dan ya yang demikian itu insya Allah tidak berbahaya karena sekedar itu hanya bisikan dan tidak diucapkan. Nah, itu tidak berbahaya. Tapi bila diucapkan, maka itu hal yang berbahaya, terjerumus ke dalam berolok-olok atau menghina, dan tidak diragukan berolok-olok atau menghina agama Allah atau syiar-syiar agama, itu adalah suatu hal yang mengeluarkan dari Islam. Maka di samping itu juga ya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan ya tidak ada yang namanya ya putus asa dalam hidup ini. Seorang mukmin ya kalimat putus asa ini harus dijauhkan dari dirinya. Ya.
Karena bila kita jujur kembali kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita. Ya. Maka tidak ada istilahnya putus asa, karena sifat putus asa al-ya'su wal qunut dalam bahasa Arabnya itu sifat bukan orang-orang yang beriman. Maka kembalilah kepada Allah dan tinggalkan ya bisikan-bisikan seperti itu, tidak perlu diladeni dan diputus mata rantainya, kemudian memperbanyak istighfar, bertaubat, kemudian mendalami Islam dan menanamkan nilai-nilai ya pengagungan kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasul, pada agama dalam diri seseorang. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Andri Angga Harahap di Medan, Sumatera Utara. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0311544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Kami ingatkan juga kepada para pemirsa yang mungkin sudah menelpon tapi belum bisa terhubung untuk bisa menelpon kembali. Kami tunggu telepon Anda. Baik, Ustaz, kita melanjutkan pertanyaan dari Bapak Daryatmo di Muara Enim, Sumatera Selatan. Bismillah, apakah sebagai jamaah atau pendengar khutbah Jumat di saat khatib membaca doa kita harus mengangkat tangan dan ikut berdoa, Ustaz? Ya, terima kasih kepada Pak Daryatmo ya, Daryatmo di Sumatera Selatan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, apakah jamaah atau makmum yang di waktu salat Jumat mendengar khatib ya berdoa, apakah dia mengangkat tangan juga mengaminkan? Ya, kalau hanya sekedar mengaminkan tidak ada masalah, tapi mengaminkan hanya memperdengarkan diri sendiri, bukan dengan mengangkat suara. Ya. Adapun mengangkat tangan ya tidak disyariatkan, tidak disunnahkan dalam hal ini. Dia cukup mengaminkan saja dan itu pun hanya diperdengarkan diri sendiri. Adapun mengangkat tangan itu tidak disunnahkan ya, karena tidak dilakukan oleh para sahabat tatkala Nabi berdoa di waktu khutbah, karena itulah doa imam atau khatib di dalam khutbahnya dan tidak disyariatkan bagi makmum untuk mengangkat tangan ya. Adapun mengaminkan, ya boleh mengaminkan, tapi hanya untuk ya diperdengarkan untuk diri sendiri, bukan dengan suara yang keras. Demikian, Allahu a'lam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Ini tentunya harus tahu artinya Ustaz ya. Maksudnya? Dalam mengaminkan doa itu Ustaz. Iya, aminkan itu artinya istajib ya, yaitu ya terimalah Allah. Dan secara umum ya tentunya doa yang baik itu nanti mungkin tidak diketahui secara detail maknanya, tapi ya doa yang baik ya secara umum ya kita aminkan. Ya, aminkan. Ustaz. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Daryatmo di Muara Enim, Sumatera Selatan. Baik, kita lanjutkan membacakan pertanyaan dari Bapak Muhammad di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya menemukan jimat bertuliskan Arab di rumah orang tua saya di kampung. Karena kita tinggal di Jakarta, keluarga di sana menaruh jimat tersebut di rumah kami, yang kata mereka untuk keamanan rumah. Apakah saya harus membuang jimat tersebut dan adakah cara khusus dalam membuangnya, Ustaz? Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama perlu diketahui bahwa ya menggunakan jimat atau yang sejenisnya penangkal ya untuk keamanan rumah atau keamanan rumah dan juga penghuninya, ini jelas perbuatan syirik. Jika dia meyakini bahwa itu sebagai sebab yang menolak mara bahaya ya kan, maka ini jelas terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecil. Tapi bila dia meyakini bahwa jimat tersebut yang menyelamatkan mereka, yang menolak mara bahaya bagi penghuni rumah, maka ini adalah syirik besar dan itu berbahaya, karena syirik besar konsekuensinya mengeluarkan dari Islam. Intinya perbuatan ya tradisi jahiliyah, dan ini bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan la ilaha illallah.
maka yang demikian itu adalah atau wajib untuk ditinggalkan dan dimusnahkan. Maka dalam hal ini suatu hal yang harus dilakukan adalah menghilangkan ajimat-ajimat tersebut dan menyampaikan kepada keluarga untuk berserah diri kepada Allah, berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah, meyakini bahwa Allah yang menjaga, dan untuk membaca doa, zikir pagi petang sebelum tidur, masuk rumah, keluar rumah, maka Allah yang menjaga. Tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah, bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Maka yang ajimat tersebut dimusnahkan. Jika mungkin sebelum dimusnahkan, jika ada ikatan-ikatan, bukhul-bukhul dilepas dulu sembari membaca mungkin ayat Al-Quran, Al-Kursi dan Al-Fatihah, kemudian sudah dibuang atau dibakar. InsyaAllah tidak ada masalah. Nah, maka kembali disampaikan ini jelas hal yang terlarang, karena sebagaimana yang kita maklumi, Allah yang hanya menjaga kita. Tidak ada suatu pun yang menjaga kita. Malaikat pun yang menjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengizinkan, dikirim malaikat menjaga kita. Nah, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Muhammad di Jakarta Timur. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk dapat bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan dari Denny Kusuma Fajri di Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya meminta didoakan orang lain, misal ibu, bapak, atau ustadz? Apakah dikategorikan kurang tawakal seperti minta diruqyah kepada orang lain? Syukron jazakumullahu khairan Ustadz. Nah, terima kasih kepada saudari Denny atau saudara Denny Kusuma di Jawa Timur, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Jadi meminta didoakan, minta kepada orang lain untuk didoakan, yaitu orang tua atau yang ustadz atau yang semisalnya. Apa hukumnya? Dalam hal ini tidak ada masalah jika seorang tersebut mampu untuk mendoakan, mampu untuk mendoakan. Terlebih lagi mungkin orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, maka diperbolehkan minta didoakan. Nah, dan yang demikian itu bukan berarti kurang tawakal, tidak, karena merupakan salah satu dari usaha untuk mendapatkan kebaikan. Jika seandainya seorang yang bisa berdoa, dan tentunya insya Allah masing-masing bisa berdoa, kendati dengan bahasa atau bahasa yang bisa dia ucapkan, dan itu tentunya lebih utama karena seorang yang lebih mengetahui kebutuhan dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diucapkan dengan bahasa yang dia pahami dan dia mengerti maknanya dan apa yang dipanjatkan kepada Allah, itu akan lebih menambah kekhusyukan. Maka hendaklah kita membiasakan dia untuk berdoa secara mandiri. Tapi secara hukum tidak ada masalah seorang jika memohon untuk didoakan oleh orang lain. Rasulullah SAW juga tatkala sebagian sahabatnya pergi umrah maka beliau meminta kepada sahabatnya untuk menyertakan beliau dalam doa-doanya, itu memohon kebaikan untuk beliau. Jadi tidak ada masalah, bukan menunjukkan kepada lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustadz. Semoga bisa menjawab Bapak Denny Kusuma Fajri di Bojonegoro. Baik Ustadz, telah terhubung bersama kami Ibu hamba Allah di Bekasi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Nah, saya mau nanya doa istiftah Pak Ustadz. Kan ada beberapa ya Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, kan ada yang panjang tuh Pak Ustadz, yang dari wajah tua jiyaiyah itu yang terakhirnya waktu bu ilaik.
Tapi itu apa harus memang dibaca semua? Apa saya tuh biasanya sampai minal wa ana minal muslimin, apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Pak Ustadz? Mau pencerahannya? Nah, Syukran Pak Ustadz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu ya hamba Allah yang bertanya tentang doa istiftah. Memang banyak redaksi doa istiftah, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Ya, di antaranya doa yang tadi disampaikan oleh Ibu yang bertanya, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, jika dicukupkan sampai di situ insya Allah tidak ada masalah. Tapi tentunya akan lebih lengkap dan sempurna bila ditambah lagi Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfirli dhunubi jami'an. Nah, kendati yang mungkin masyhur yang banyak dihafal oleh kalangan kaum muslimin sampai wa ana minal muslimin. Nah, dan banyak ya zikir-zikir yang lain yang juga merupakan doa istiftah seperti subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya. Begitu juga Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama naqqaita atau kama yunaqqa ats-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Jadi intinya lebih utama tentunya lebih sempurna dilengkapi bacaannya. Tapi jika hanya sampai ini minal muslimin, na'am, la syarikalah wa ana awwalul muslimin, tidak ada masalah. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Bekasi. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Kami ingatkan pula bagi para pemirsa yang mungkin sudah mencoba menghubungi tapi masih belum tersambung, kami mengharapkan untuk bisa menghubungi kami kembali. Baik Ustadz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Dari Bapak Yusuf Sutisna di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah wajib membaca ta'awud ketika berpindah dari satu ayat ke ayat yang berbeda surat ketika membaca ayat Al-Quran? Alhamdulillah saya diberi tugas oleh salah satu dosen untuk menghafal ayat Al-Quran pilihan yang dipilih secara acak dari berbagai surat. Ustaz. Nah, ya terima kasih kepada Bapak Yusuf ya, atau Saudara Yusuf Sutisna di Jawa Barat. Barakallahu fiik. Dalam hal ini, jika dalam satu majelis seorang membaca Al-Quran, maka tentunya memulai dengan ta'awuz. Dan bila dia memulai dari awal surat, maka disertai dengan bismillah. Kemudian bila dia memilih ayat-ayat atau ayat-ayat pilihan ya untuk dibaca atau dihafal, maka sebelum membaca ayat-ayat tersebut maka dia berta'awuz di awal ya bacaan sebelum dia memulai. Kemudian bila berpindah kepada ayat yang lain tidak perlu lagi ta'awuz karena dia melakukan hal itu dalam satu majelis, cukup ta'awuz di pertama ya di awal. Nah, kecuali jika dia berhenti membaca kemudian setelah berapa jam setelah itu dia membaca lagi, maka dia baca ta'awuz lagi. Tapi selama prosesnya itu terus bersambung kendati mungkin ayat-ayat yang berbeda, maka cukup membaca ta'awuz satu kali di awal bacaan. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Nah. Semoga bisa menjawab Bapak Yusuf Sutisna di Tasikmalaya, Jawa Barat. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com.
Kami ingatkan pula bagi para pemirsa yang mungkin sudah mencoba untuk menghubungi tapi belum tersambung, untuk kami harap bisa menghubungi kami kembali. Baik Ustaz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan dari hamba Allah di Tuban, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bolehkah berdoa, ya Allah, hamba mohon dapat beriman, bertakwa, bertawakal, bersabar, bersyukur, beribadah perkataan dan perbuatanku seperti Nabi Muhammad. Jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, ya, terima kasih kepada hamba Allah di Jawa Timur, barakallahu fiik. Nah, bolehkah seorang berdoa pada Allah untuk mendapatkan keimanan, takwa, tawakal dan bersabar seperti apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Secara hukum asal tidak ada masalah. Doa kebaikan, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa mendapatkan bimbingan agar kita beriman sebagaimana beriman Rasulullah, bertakwa, bertawakal, bersyukur. Ini hal yang tidak ada masalah karena semuanya adalah berkaitan dengan kebaikan. Kendati sebagaimana yang jelaskan Nabi, bahwa kita tidak akan mungkin bisa sempurna meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berusaha untuk meneladani beliau sesuai dengan kemampuan kita. Karena Nabi SAW adalah hamba yang telah sempurna dalam segala hal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Istaqimu walan tuhsu. Wasaddidu wa qaribu. Hendaklah kalian istiqamah. Istiqamah itu berarti melaksanakan perintah lahir batin, baik yang wajib atau yang sunnah. Begitu juga meninggalkan larangan haram dan yang makruh lahir batin. Walan tuhsu, kata Nabi SAW, sama sekali kalian tidak akan mampu melakukan seluruhnya. Maka wasaddidu wa qaribu. Saddidu, terus berusaha untuk sesuai dengan ajaran beliau, cocok dengan panduan dan tuntunan beliau, wa qaribu, dan selalu mendekat. Ini yang mampu kita lakukan. Jadi secara hukum asal tidak ada masalah. Kita diperintahkan sebagai bukti kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, bahwa kita berusaha untuk mengikuti sunnahnya dalam segala hal. Karena khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada masalah, silakan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dibimbing untuk betul-betul keimanan kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak mendekati perilaku, sikap, amalan, akidah. Tentunya akidah adalah perkara yang wajib untuk diimani. Tapi hal-hal yang rincian tentang masalah akidah, tingkat keyakinan tentu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab hamba Allah di Tuban, Jawa Timur. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0371544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan dari Bapak Abdullah di Tuban, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bolehkah berzikir setelah sholat sambil berjalan? Jazakumullahu khairan Ustaz. Terima kasih kepada Pak Abdullah di Jawa Timur, barakallahu fiik, atas pertanyaan. Hukum asal bila seorang tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar langsung atau meninggalkan masjid setelah sholat berjamaah, maka hukum asalnya dia duduk di musallanya, tempat sholatnya, menyelesaikan zikir yang dicontohkan Nabi SAW. Itu yang tentunya
yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW. Tapi jika dalam kondisi tertentu membutuhkan untuk segera keluar atau meninggalkan masjid setelah solat berjamaah, maka tidak ada masalah. Sembari dia berjalan, dia melengkapi bacaannya, diperbolehkan. Karena orang yang beriman, liyadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan dan berbaring. Jadi tidak ada masalah. Tapi jangan menjadi itu satu kebiasaan. Jadi begitu sholat berjamaah, duduk dulu, lengkapi zikirnya. Kalaupun dia tidak berzikir, ya nggak dosa, tapi merugi dia. Nah, maka tentu kita tidak mau merugi. Lengkapi zikir dulu, selesaikan, baru setelah itu ya berdiri, pulang ke rumah, kemudian atau mungkin melanjutkan sholat misalnya rawatibnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, wallahu a'lam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga bisa menjawab Bapak Abdullah di Tuban, Jawa Timur. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Bisri di Muko Bengkulu. Nah, wirid setelah salat, astaghfirullahaladzim liwalidayya wa li ahsanil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Pertanyaannya Ustaz, setelah liwalidayya saya sebut wali auladina, nama anak-anak kami yang sudah meninggal, walijaddina nama kakek, wajaddatina nama nenek, boleh tidak Ustaz? Takut terjerumus dalam bid'ah Ustaz. nah. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad Bisri di Bengkulu. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, pertama ya para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, naam disyariatkan, disunnahkan bagi kita untuk berzikir, yaitu beristighfar setelah solat. Nah, sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Menjadi permasalahan adalah bagaimana redaksi istighfar Nabi SAW. Nah, diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim ya dan yang lainnya bahwa Nabi SAW apabila selesai salat ya salam ke kanan dan ke kiri, kemudian yang pertama beliau ucapkan adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yaitu yastaghfir thalathan. Yastaghfir thalathan. Beliau beristighfar 3 kali. Rawi hadis ya ulama menjelaskan bahwa yang maksud istighfar Rasul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Itu yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya, istighfar yang begitu panjang tadi, mohon keampunan untuk orang tua, untuk orang-orang yang mungkin memiliki jasa padanya atau mungkin keluarganya, ini ya boleh kita ucapkan, tapi bukan setelah solat langsung. Mungkin waktu berdoa silakan memohon keampunan bagi siapa saja dari kaum muslimin dan muslimat, ya, dan cukup ya menyebutkan secara umum. Tapi jika ingin dikhususkan untuk anak saya, keluarga saya, tidak ada masalah. Tapi bukan setelah solat langsung. Ya, lengkapi dulu zikir-zikir yang lain, ya astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, ya tabarakta dzal jalali wal ikram, Allahumma la mani lima a'tait wa la mu'ti lima manat wa mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sebelumnya mungkin ditambah la ilallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahu ala kulli syai'in qadir. La ilallah wahda na'am wa la haula wa la quwwata illa billah, na'am. La ilallah mukhlisina lahuddin. Na'am. Itu dibaca. Nah, adapun yang zikir yang panjang tadi terdapat riwayat yang menjelaskan ya zikir yang dibaca setelah solat. Tapi boleh berdoa untuk keampunan siapa saja kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal, yang masih hidup, yang semua keluarga kita dan kaum muslimin. Nah, tidak ada masalah. Tapi bukan dibaca ya seperti selesai solat langsung tadi. Nah, demikian wallahu a'lam.
Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Muhammad Bisri di Muko-Muko Bengkulu. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Kami ingatkan pula bagi para pemirsa yang mungkin sudah berusaha menghubungi tapi masih belum tersambung, kami harap bisa menghubungi kami kembali. Baik Ustadz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan dari hamba Allah di Pekanbaru Riau. Nah, Assalamualaikum Ustadz, Ana punya permintaan kepada Allah dan saya selalu berdoa walaupun belum terkabul. Saya berdoa terus-menerus dan menunggu lama sampai ketika saya berdoa, saya merasa seperti saya tidak serius dalam berdoa. Hanya sekedar doa saja. Padahal saya pengen doa itu terkabul. Seperti misalnya doa agar mendapatkan istri yang solehah. Apakah doa yang seperti ini benar ya Ustaz di mata Allah? Ustaz, jazakumullah khair. ya. Terima kasih ya kepada saudara hamba Allah di Riau, barakallahu fiik. Ya, permasalahan atau doa merupakan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mencintai hamba yang banyak berdoa. Allah senang kepada hamba yang memanjatkan permohonan dan doanya, mengangkat tangannya ya dengan penuh kekhusyukan, berserah diri kepada Allah. Allah senang kepada hamba yang banyak berdoa dan berzikir kepadanya. Nah, dan Allah telah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, ya berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi tidak perlu kita meragukan ya Allah mengabulkan doa seorang hamba. Yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita berdoa. Maka perbaiki doa kita. Dan jangan pernah berputus asa, jangan pernah tergesa-gesa. Saya telah berdoa, kemudian kok enggak dikabulkan juga. Itu namanya putus asa. Atau namanya istijal. Itu namanya istijal. Nabi mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Maka akan dikabulkan doa salah seorang kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bentuk ketergesaan dalam berdoa, dia berdoa kemudian ya menurut dia belum dikabulkan, dia mengatakan saya telah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Dan Allah pasti mengabulkan dengan ya salah satu dari 3 cara. Yang pertama, seketika berdoa ya langsung dikabulkan permohonannya. Yang kedua, yaitu Allah jauhkan dari dirinya sesuatu ya kejelekan yang akan menimpa dirinya disebabkan doa tersebut. Nah, berarti tidak dalam bentuk materi atau langsung dia bisa nikmati dalam dunia, tapi Allah selamatkan dia berkat dari doanya. Yang ketiga, dikabulkan atau ditabung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Itu 3 bentuk Allah mengabulkan doa. Jadi tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu ya tidak perlu merasa ya bosan, terus diulang-ulang. Ya, terus diulang-ulang pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat senang seorang hamba terus berdoa ya, sebagai bukti bahwa hamba itu butuh kepada Rabb-nya, sebagai bukti juga bahwa Allah Maha Kaya, maka semua mengadu padanya, semua ya berdoa kepadanya, menggantungkan segala harapan, bertawakal kepadanya. Nah, Allah sangat senang dengan hamba yang seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah. Adapun tadi memohon doa untuk istri yang solehah, ya nah, perbolehkan, itu semua bagian dari kebaikan. Karena maratus salih merupakan ya perhiasan dunia yang sangat berharga. Ya, istri yang solehah, tempat tinggal yang luas dan juga transportasi yang baik, itu semua adalah bagian dari kenikmatan dunia yang insya Allah merupakan sebab-sebab yang bisa menanamkan atau memberikan kebahagiaan dalam urusan dunia. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab saudara hamba Allah di Pekanbaru Riau.
Baik, para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Kami ingatkan pula bagi para pemirsa yang mungkin sudah mencoba menghubungi tapi masih belum tersambung, kami harap untuk bisa menghubungi kami kembali. Baik Ustadz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan dari saudara hamba Allah di Tuban, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah kita boleh berinfak dengan niat pahalanya diberikan Nabi Muhammad SAW? Karena saya begitu mencintai Nabi. Jadi saya ingin berinfak untuk Nabi dan mencintai Nabi perlu dalil Ustadz. Jadi saya bertanya kepada Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Nah, baik. Syukran kepada hamba Allah di Jawa Timur ya, di Kabupaten Tuban. Pertanyaannya, berinfak kemudian diniatkan pahalanya untuk Nabi SAW, atau yang semisalnya baca Al-Fatihah atau beramal kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Nabi SAW. Bagaimana hukum amalan yang seperti ini? Amalan yang seperti ini tidak dicontohkan, tidak diperintahkan Nabi dan tidak dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, tidak diragukan bahwa para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muhajirin wal Ansar, mereka orang yang paling cinta kepada Nabi. Tapi kecintaan kepada Nabi adalah dengan mengikuti ajarannya, mengikuti tuntunannya, pedoman hidupnya, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, akhlaknya. Itulah bukti cinta yang sesungguhnya. Adapun melakukan amalan-amalan yang tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya, tidak dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW, padahal mereka orang yang sangat cinta kepada kebaikan, maka tentulah ya perkara yang demikian itu hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian di sisi lain, apapun yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tanpa dia niatkan dikirimkan pahalanya, secara otomatis amalan tersebut pahalanya mengalir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ya, karena beliaulah alaihi salatu wassalam orang yang pertama mengajarkan kebaikan itu, yang membawa agama Islam ini. Maka semua yang beramal, ya, melaksanakan ajaran Islam ini, maka Nabi SAW mendapatkan pahala dari perbuatan, dari amalan mereka. Karena Nabi mengatakan, ad-dalu al khairi kafa'ili, yang mengajak kepada kebaikan maka seperti melakukannya. Dalam hadis lain boleh mengatakan, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan kemudian diikuti oleh orang-orang sepeninggalnya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan, tidak berkurang pahala orang yang melakukan. Maka oleh karena itu, tatkala para sahabat memahami hal yang seperti itu, tidak seorang pun. Nah, sekarang siapa yang lebih cinta pada Nabi? Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah melakukan ya Al-Fatihah kepada Nabi, enggak pernah. Karena begitu kita membaca Al-Quran, pahalanya didapatkan Nabi. Kenapa? Karena siapa yang mengajarkan Al-Quran? Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu kita sholat, pahalanya langsung pada Nabi. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan kita sholat. Berinfak begitu juga. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mengajarkan cara berinfak? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu ya beramal dengan meniatkan untuk ya dikirimkan pahala kepada Nabi, tapi cukuplah kita yang sangat membutuhkan. Maka perbaiki amalan kita, ikhlaskan niat, ya, kemudian ikuti tuntunan Nabi. Mudah-mudahan amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya langsung pada diri kita. Adapun Nabi secara otomatis ya mendapatkan pahala. Jadi enggak perlu dipikirkan pahala itu pada Nabi. Yang perlu dipikirkan bagaimana kita beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Saya ulangi. Enggak perlu kita memikirkan ya pahala tersebut ya dikirimkan pada Nabi. Bukan itu yang menjadi perhatian kita. Yang menjadi perhatian kita bagaimana kita beramal sesuai dengan tuntunan beliau.
Nah, bila kita beramal sesuai dengan tuntunannya, kita akan dapatkan pahala, dan secara otomatis pahala tersebut mengalir kepada Nabi. Enggak perlu dikirimkan Al-Fatihah, ya, enggak perlu dikirimkan ya pahala infak kita. Bukan itu tanda cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi tandanya sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, al-ittiba. Qala Allah azza wa jalla, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi kesimpulannya ya, jangan dilakukan yang seperti itu karena tidak ada contoh dari para sahabat Nabi yang mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan ya kita kepada Nabi SAW. Demikian wallahu a'lam. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Nah. Semoga bisa menjawab saudara hamba Allah di Tuban, Jawa Timur. Baik, para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih ada waktu. Kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan dari saudara hamba Allah di Tuban, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah diketahui zikir yang dibaca para malaikat? Apakah kita boleh berzikir seperti malaikat? Karena saya pernah mendengar amalan zikir malaikat dari seorang kiai. Jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, ya, terima kasih ya pada yang bertanya. Zikir yang banyak diucapkan para malaikat ya adalah ya bertasbih, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Jadi tasbih itu bukan amalan yang paling mulia, tasbih. Dan ternyata tasbih itu merupakan zikir pilihan Allah untuk malaikat dan para nabinya. Nah, yaitu mastafallahu li malaikati wa anbiya'ihi subhanallah. Jadi Rasul ditanya bahwa afdalul dzikir, zikir yang lebih utama yaitu mastafahullahu li malaikati wa anbiya'ihi subhanallah. Ya, zikir yang Allah pilih untuk para malaikat dan para nabinya itu subhanallah. Maka dari sini kita memahami kenapa Allah sangat mencintai tasbih. Disebutkan sebagai dalam riwayat yang sahih ada 4 kalimat yang dicintai Nabi SAW. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu juga 2 kalimat yang berat dalam timbangan dicintai Allah, subhanallah, dan juga ringan diucapkan, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Karena tasbih itu bermakna tanzih, mensucikan Allah. Dan Allah Maha sempurna. Karena ada sebagian dari manusia yang menisbatkan kekurangan kepada Allah, maka Allah mensucikan dirinya. Tasbih itu adalah mensucikan, subhanallah. Maka boleh kita memperbanyak tasbih. Tapi bagaimanapun kita tidak akan mampu bertasbih seperti tasbihnya para malaikat. Mereka beribadah ya diciptakan untuk beribadah. Nah, jadi perbanyaklah tasbih. Dengan demikian kita menyerupai dalam satu sisi dari satu sisi ya tasbihnya para malaikat. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak hamba Allah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Baik, alhamdulillah Ustaz, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup pada pertemuan kali ini. Kita ucapkan jazakumullahu khair wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihat serta jawaban-jawaban antum. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa Fatwa TV. Baik, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan Jumat pada jadwal yang sudah kami tentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua, para pemirsa, pendengar, dan penyimak live interaktif kali ini.
Baik, para pemirsa pendengar, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.